Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di YouTube Pendidikan Bahasa Arab 7. Ana Alifia Rahman, tilmizah fi qismi ta'limil lughatil arabiyyah al-fasli sabi' fil Jami'atil Islamiyah Az-Zaitun Al-Indonesi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Aswad dengan dosen pengampu Al-Ustadz Muhammad Masud Arifin, MPD. Pada video ini saya akan membahas bab tentang sejarah dan urgensi ilmu bunyi dalam belajar bahasa. Selamat menyaksikan. Teman-teman tahu nggak sih, ilmu bunyi ini sebenarnya bukanlah ilmu baru yang lahir pada abad ini. Ilmu bunyi sebenarnya ilmu yang sudah ada sejak sangat lama. Ilmu ini sudah dikenal di India, Yunani, Romawi, dan Arab sejak beberapa abad yang lalu. Ilmuwan yang pertama kali menggunakan istilah fonetik adalah seorang ilmuwan Prancis bernama Gézoga dalam penelitiannya pada tahun 1797 tentang huruf hieroglif, yaitu huruf yang digunakan oleh warga Mesir kuno dalam menuliskan bahasa mereka. Dan disusul oleh Champollion pada tahun 1822 tentang fonetik hieroglif, kemudian diteruskan oleh Kirby pada tahun 1826. Sebenarnya di India, studi tentang bunyi ini telah mulai dan berkembang lebih dini ketika mereka mengadakan pengkajian terhadap kitab suci Veda yang tertulis dalam bahasa Sanskerta. Masuknya ilmu bunyi India ke dunia barat ini bermula dari terjemahan Max Muller terhadap buku Rig Veda Pratisak yang tertulis dalam bahasa Sanskerta sekitar tahun 1856. Sejak itulah, ilmu bunyi mulai dikembangkan oleh para linguis di dunia barat. Ilmu bunyi di Yunani dianggap sebagai bagian dari ilmu tata bahasa yang sangat berkaitan erat dengan derivasi kata, etimologi, semantik, dan penuturan kata. Mereka telah berhasil mendeskripsikan semua bunyi bahasa Yunani termasuk penggalan kata. Namun, pada saat itu, ilmu bunyi masih sangat sederhana. Baru mengalami kemajuan setelah dikembangkan oleh para filsuf seperti Plato. Beliau inilah yang kemudian memperkenalkan adanya alofon dalam vokal dan konsonan bahasa Yunani. Tentang ilmu bunyi Al-Quran, secara khusus, para ilmuwan Islam telah mencurahkan perhatian yang sangat besar terhadap pemeliharaan Al-Quran agar terhindar dari distorsi, baik dari segi bacaan maupun maknanya. Di antara upaya yang mereka lakukan adalah mendeskripsikan semua bunyi-bunyi Al-Quran dengan sangat detail, melebihi deskripsi yang dilakukan para ilmuwan lain sampai sekarang. Kemudian, ilmu bunyi Al-Quran tersebut mereka populerkan dengan nama ilmu tajwid dan ilmu qiraah. Ilmu tajwid dan qiraah ini termasuk ilmu yang pertama lahir setelah lahirnya Islam, yang tercatat telah lahir pada abad ketiga Hijriah, ketika Abu Ubaid Qasim bin Salam meluncurkan bukunya yang berjudul Al-Qiraat. Kemudian disusul oleh Musa bin Abdullah bin Yahya Al-Haqqani yang meluncurkan kumpulan syairnya bernama Qasidah Al-Haqqaniyah yang berisi bunyi-bunyi Al-Quran. Beberapa abad setelah Al-Haqqani wafat, perhatian ulama yang sangat besar terhadap ilmu tajwid ini ditandai dengan banyaknya buku-buku yang diluncurkan. Namun, ilmu tajwid dan qiraah ini sempat mengalami kemunduran pengkajian oleh para ahli linguistik. Kemudian, seiring berjalannya waktu, perhatian para ahli linguistik terhadap ilmu ini semakin muncul. Kurangnya perhatian para ulama terhadap pengembangan ilmu tajwid dan ilmu qiraah ini kemungkinan besar adalah karena kesakralan objeknya, yaitu Al-Quran, kitab suci yang tidak dapat diubah-ubah, sehingga mengubah tajwid kesannya seperti mengubah Al-Quran. Linguis Arab juga tidak ketinggalan dalam pengkajian bunyi. Imam Khalil bin Ahmad misalnya telah menyusun sebuah kamus bahasa Arab bernama Al-Ain, yang entry-nya disusun berdasarkan makhraj yang terjauh dari tenggorokan.
Penentuan makhraj sebagai acuan penyusunan entry kamus menunjukkan bahwa ilmu bunyi sudah populer pada saat itu. Upaya Imam Khalil bin Ahmad ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh muridnya Imam Sibawayh yang membuat buku dengan judul Alkitab yang terdiri dari 4 jilid. Dalam jilid keempat ini, beliau membuat bab khusus tentang bunyi dan menamakannya dengan Bab Al-Idgham. Tak hanya Imam Khalil bin Ahmad, Ibnu Jini dalam bukunya Sirru Sina'atil I'rab telah memperkenalkan organ bicara, makhraj, sifat-sifat bunyi, vokal panjang dan pendek, dan berbagai fenomena bunyi seperti tafkhim dan tarqiq, qalqalah, dan lain-lain. Ini semua menunjukkan bahwa linguis Arab juga memiliki andil yang besar dalam melahirkan ilmu bunyi. Nah, ilmu bunyi Arab ini adalah murni kreatif dari ilmuwan Arab, bukan hasil adopsi dari ilmuwan Yunani seperti yang disebutkan oleh beberapa kalangan. Ahli linguistik membagi bahasa ke dalam 3 unsur utama. Yang pertama yaitu unsur bunyi, yang kedua yaitu unsur struktur, dan yang ketiga yaitu unsur makna. Nah, unsur-unsur bahasa ini apabila digambarkan akan terlihat bagaikan piramida, sehingga sebagian ilmuwan menyebutnya dengan piramida bahasa. Yang pertama adalah bagian dasar atau unsur bunyi. Bunyi adalah bagian utama dalam bahasa. Komunikasi lisan tidak akan terlaksana apabila tidak ada bunyi yang dituturkan dan diperdengarkan. Ilmu yang kompeten mempelajari bagian ini adalah fonetik dan fonologi. Kedua ilmu inilah yang bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keakurasian suatu pengucapan bunyi, kata, kalimat dalam proses bahasa. Yang kedua yaitu bagian tengah atau unsur struktur. Bunyi yang diucapkan haruslah memiliki aturan dan susunan tertentu. Jika tidak, maka bunyi tersebut akan dianggap sebagai bunyi berisik tanpa makna. Ilmu yang kompeten dalam bagian ini adalah nahwu dan shorof. Ilmu inilah yang bertanggung jawab terhadap pembentukan kata dan struktur kalimat yang benar dalam suatu bahasa. Apabila bagian ini tidak diperhatikan dengan baik, maka bahasa yang diucapkan akan dipahami berbeda dari makna yang diinginkan oleh si penutur. Yang ketiga, bagian atas atau unsur makna. Target melakukan komunikasi lisan adalah untuk menyampaikan pesan kepada lawan bicara. Oleh karena itu, bahasa yang dituturkan harus memiliki makna. Ilmu yang kompeten dalam bagian ini adalah ilmu ma'ani, bayan, dan badi, atau lebih populer dengan semantik atau balagoh. Ilmu inilah yang bertanggung jawab terhadap nilai suatu ucapan. Tidak memperhatikan bagian ini dapat mengakibatkan bahasa yang diucapkan kurang indah atau bahkan tidak indah sama sekali. Ilmu-ilmu yang termasuk dalam bagian ini telah diajarkan hampir di seluruh pesantren, madrasah, serta perguruan tinggi agama Islam di Indonesia. Dari semua keterangan yang telah dipaparkan sebelumnya, jelas bahwa fonetik dan fonologi merupakan unsur pertama dan yang paling utama dalam mempelajari suatu bahasa. Apabila fonetiknya tidak benar, maka kalimat yang dituturkan tidak dapat dipahami atau akan bermakna lain dari yang diinginkan oleh si penutur. Banyak bahasa-bahasa di dunia yang sirna hanya karena tidak diketahui bagaimana cara menuturkan bunyi-bunyi bahasa tersebut. Sebaliknya, bahasa Ibrani yang konon sudah dianggap mati beberapa abad lamanya masih dapat dihidupkan kembali karena bunyi-bunyi bahasa tersebut masih dapat diketahui dengan baik. Sekian penyampaian materi pada kali ini, semoga bermanfaat. Hadza wallahu ya'ana wa yafhazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.